Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, number 4, ya, hang on in there. We still have another 2. Ini nomor 4. Nah, kita diharapkan saat presentasi kita tidak membaca presentasi kita. Don't read your slides. Why, Stan? Why? Kenapa kita nggak boleh baca slides kita? Bukan nggak boleh banget sih, boleh. Cuman slide kita itu diharapkan tidak terlalu banyak kata-kata yang akhirnya menyibukkan kita membaca gitu ya. Soalnya kita kan yang membuat presentasi, harusnya kita jadi lebih tahu. Nah, tapi ketika kita membaca berarti kita nggak paham dong isi presentasi tersebut. Nah, dengan membaca sebenarnya kata orang, ya saya juga bisa baca slide-nya gitu loh. Kenapa saya harus baca? Kalau harus saya membaca slide-nya dan semua yang Anda mau omongin ada di slide, mendingan Anda kirim aja ke email. Saya bisa baca di kantor atau saya bisa baca di rumah atau dimanapun gitu ya. So my purpose of watching your presentation is I want to get the knowledge from you. Jadi orang yang mempresentasikan itu jauh lebih penting. Nah, jadi kita diharapkan bisa membangun connection atau hubungan dengan audience. Eye contact, tatapan mata, body language, tersenyum, mengafirmasi. Bener ya Bu ya, bener kan Pak? Bapak berapa kali sering bersepeda dalam seminggu? Wow, 3 kali. Komunikasi yang efektif, engaging, itu yang dibutuhkan oleh seorang presenter. Bukan cuma seorang datang, duduk atau berdiri dan membaca slide. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan kita dalam presentasi ini adalah, kata orang, nah ini si presenter nggak memberikan perhatian ke saya, kenapa saya harus memberikan perhatian kepada dia? Nah, this is a bad sign that you're going to fail in your presentations, right? Karena kita nggak memberikan perhatian pada mereka dengan membaca gini kan berarti nggak memberikan perhatian. Habis itu orang akan mulai sibuk, yaudah deh ambil handphone. Nah ternyata handphone lebih menarik dibanding presentasi. Dan oh iya jawab pertanyaan, oh ngebalas email, akhirnya tersita perhatian. Ya nggak ada komunikasi di situ dan akhirnya ya gagal. Orang datang ke presentasi tadi sia-sia. Dan kita presentasi juga sia-sia. Dan there's no tiny chance our presentations will be memorized by people, or there's no way that our presentations will be a memorable one, gitu ya. So don't ever read your slide. Let me give you an example. Ya, redundant information drains the parallel processing capacity of audience members, gitu. Ya, jadi ini yang tadi saya maksud. Terlalu banyak hal yang dibaca sama audiens dalam slide, ya ini akan merusak fokus dan konsentrasi dari audiens gitu ya, apalagi informasinya redundant gitu. Nah, contoh nih ya, daripada kita nulisin semua skrip, semua tulisan yang ada di slide, ya kita, ini sebuah kesalahan. Sebagian dari kita tuh kebanyakan memanfaatkan slide untuk menjadi media untuk membaca. Nah, ini sebuah kesalahan. Daripada kita membaca, jadikan slide tadi atau halaman tiap lembar menjadi sebuah note ya, atau talking note ya, note untuk Anda bicara, bukan sebagai media untuk Anda membaca gitu. Jadi kalau Anda udah ngelihat di gambar speaker, nah berarti oh saya inget nih, kalau gambar speaker berarti saya ngomongin tentang kemampuan lisan, pentingnya bicara gitu misalnya ya. So use your slides to enhance your speech, not your reading capability. Itu poinnya gitu ya. Nah ini contoh nih teman-teman, this one is not good. Let me share it with you. Kenapa? Karena pertama apa yang Anda mau sampaikan sudah tertulis di slide nomor 1, 2 ya kan, how to manage your time. First one, prepare. Nah kalau Anda mau posting di Instagram mungkin oke lah ya, jadi orang kan nggak ketemu presentasi, orang hanya membaca atau melihat konten Instagram Anda gitu ya, boleh Anda tulisin seperti ini. Tapi karena ini presentasi ya, jadikan diri Anda jauh lebih penting dibanding tulisan-tulisan itu gitu loh. Ya, instead of making this how to manage your time 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, ya, it's better to make this time management 101. Kenapa? Karena kita semua yang 5 poin tadi udah ada di otak kita kan. Yang kita perlukan adalah cuman untuk pengingat, remembering point untuk mengingat gitu ya, talking note lah kurang lebih. Nah kayak gini, 5 tips yang berhasil untuk membuat time management 101. Jadi sekali lagi, ini bad, this one is good. This one is bad, this one is good. Let me give you another example. Kenapa kita nggak boleh naruh terlalu banyak kata-kata di situ? Ya, menurut sebuah penelitian, satu kata yang orang lihat di dalam sebuah media, di kertas atau di slide,
ya itu digambarkan dengan gambar. Ya, secara otak. Otak kita bekerja gitu. Kalau saya bilang Anda tulisan Bali, yang tergambar di otak teman-teman Anda adalah pohon-pohon, pantai, turis ya, belanja, keindahan alam, bukit, udara yang segar, panas, orang surfing. Itu kan Bali kan? Ya kan? Kalau satu kata aja ini ditransfer menjadi sebuah gambar dalam otak manusia, bayangin, tuh hitung tuh, ada berapa kata di situ? Mungkin ada 300-500 kata, 500 gambar. Jadi otak itu jadi cluttery, jadi pusing dan jadi kusut gitu. So, makin sedikit kata-kata makin bagus dalam sebuah slide. Bagaimana sih komposisinya? 0 sampai 5 sangat bagus, 0 sampai 5 kata. Ya, 5 sampai 10 bagus, 10 sampai 20 oke, 20 sampai 40 masih oke. Karena maksimal targetnya 40 kata dalam satu slide. Kalau bisa lebih sedikit, lebih mudah buat Anda membuat orang memahaminya. Gitu ya.